Umat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Salam damai sejahtera senantiasa ada pada kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, pada hari ini kita telah diperkenankan hadir bersatu hati berkumpul di gereja Tuhan di tempat ini dengan penuh sukacita karena kasih dan kemurahan-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat dan juga mungkin ada warga tamu dari luar Mojoarno. Kami juga ucapkan selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah pada hari ini. Merupakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sekaligus pembukaan bulan Martiko, Marturia Diakonia, Saksian dan Pelayanan. Kalau dulu disebut bulan kesaksian dan pelayanan. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Ia meneguhkan iman para murid sekaligus mengutus mereka menjadi saksi-saksinya. Mewartakan kabar sukacita dan karya keselamatan Allah kepada dunia. Sebelum berpisah dan naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dengan selalu mengingat pesan Tuhan Yesus ini, marilah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pembukaan bulan Martiko, Marturia Diakonia saat ini kita lakukan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, nanti setelah ibadah kita juga akan bersama-sama mengikuti prosesi dalam rangka bulan Martiko ini, yaitu pelepasan merpati di depan nanti bersama-sama setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah hari ini ada 3 pelayan, yaitu Bapak Penatua Budi Prasetyo, Bapak GI Imam Gujali, dan Bapak Pendeta Andriano Cipto Santoso. Dan untuk persembahan hari ini ada 3 kantong, 2 umum dan yang 1 adalah syukur. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Kita Masuk Rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya.
Jemaat yang terkasih, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh dalam kebaktian sore hari ini. Kebaktian pembukaan bulan Mardika saat ini kita lakukan dengan pengakuan hati yang demikian, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dan memeliharanya dengan setia. Keselamatan dan kesejahteraan yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berdasarkan kalender Gereja Kristen Jawi Wetan, tema kebaktian pada saat ini adalah yang berupa tema liturgis bulan kesaksian dan pelayanan adalah rumah kita, rumah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita hidup di tengah dunia yang sedang mengalami kerusakan karena sudut pandang manusia yang menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya. Hal inilah yang menyebabkan rusaknya relasi antara manusia dan juga manusia dengan alam. Maka ajaan dan seruan bersaksi dan melayani di konteks pada hari ini adalah umat dipanggil untuk mewartakan kabar baik, membangun dan memperbaiki relasi antar sesama dan semesta dalam semangat keutuhan ciptaan di rumah yang sama, yaitu bumi. Rumah bukan hanya sekedar tempat. Rumah adalah keterhubungan yang ada untuk yang lain. Maka dalam rumah bersama ini, nilai-nilai yang universal harus diperjuangkan demi kebaikan, yaitu kasih dan hormat yang menjadikan semua anggota keluarga dan jemaat semakin bersatu, sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang menyatu dalam semua ciptaan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema tadi kita sambut dengan nyanyian PKJ 236 bait pertama dan kedua, Jikalau Kristus penolongku.
Jemaat yang terkasih, kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta di dalam menciptakan bumi dan segala isinya baik adanya, bahkan sempurna. Namun oleh ketamakan dan keserakahan manusia, bumi menjadi rusak. Bumi yang adalah rumah kita banyak tercemar oleh segala sesuatu yang tidak dijaga oleh manusia. Limbah ada di mana-mana. Penjarahan liar juga terjadi di mana-mana, sehingga bumi menjadi gersang dan tandus karena ketidakpedulian manusia. Bumi yang mestinya menjadi rumah yang nyaman dan aman, kenyataan saat ini hancur oleh peperangan, ketamakan, dan kelalaian manusia. Maka di bulan Mardika ini, Mardika itu kependekan dari Marturia dan Diakonia, yang terkenal kita mengistilahkan kesaksian dan pelayanan cinta kasih. Barangkali belum ada yang berso opo mardika itu apa sama dengan merdeka, tidak sama. Marturia dan diakonia. Oleh karena itu kita saat ini diajak untuk melakukan pertobatan ekologis. Kita mengakui bahwa kita masih belum sepenuhnya menjaga, memelihara, bahkan melestarikan keutuhan alam, di mana bumi sebagai rumah kita. Karena hal-hal yang demikian yang menyebabkan bumi yang seharusnya menjadi rumah kita yang aman dan nyaman, karena ulah manusia, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui segala pelanggaran dan kesalahan kita di hadapannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Sungguh kami mengakui ya Bapa, di dalam segala penciptaan-Mu yang agung, yang indah, yang sempurna, saat ini semuanya menjadi tandus, gersang, bahkan bumi yang menjadi rumah kami, yang menjadi tempat tinggal kami, saat ini sudah tidak aman dan nyaman lagi. Banyak limbah mengotori di mana-mana tempat. Ini semua karena ulah manusia, di mana kami pun ikut ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami mengakui kami belum bisa menjaga, bahkan melestarikan apa yang seharusnya Tuhan kehendaki. Tuhan, bila Tuhan berkenan, ampunilah setiap kami. Layakkan kami untuk berpartisipasi di dalam
menjaga kelestarian alam ciptaan-Mu yang sempurna ini. Tuhan, sungguh kami adalah manusia-manusia yang sering tidak peduli dengan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di sekitar kami, di bumi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjaga dan melestarikan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan, kita yakin Tuhan pasti memberikan pengampunan. Dan pengampunan yang dari Tuhan sendiri melayakkan kita untuk melanjutkan hidup, menjaga ciptaan Tuhan, menjaga bumi kita, dan menjaga lingkungan kita. Dan sebagai wujud syukur Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita, Tuhan juga memberikan berita anugerah kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Amin. Marilah berita anugerah tadi kita sambut dengan menyanyikan PKJ 216 bait yang pertama dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Umat Tuhan yang terkasih,
Sudah tiba saatnya di dalam kita membangun ibadah pada sore hari ini, kita akan membaca firman Tuhan dan akan kita renungkan. Untuk bacaan pada sore hari ini ada 3 bacaan, yaitu yang pertama terambil dari Kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Bacaan yang kedua Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita mohon kekuatan dan pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita tunduk kepala. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah dan berbahagia di dalam ibadah pada sore hari ini, Tuhan, perkenankan kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan nanti, biarlah roh hikmat-Mu senantiasa menguasai kami pribadi lepas pribadi. Dan kami berdoa kepada Bapak Pendeta Andriono yang akan menyampaikan kabar firman-Mu. Biarlah roh hikmat-Mu senantiasa menyertai Bapak Pendeta ini. Inilah kami Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Semuanya itu kami serahkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 yang demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi ia tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi yang pertama dengan Mazmur pasal 93 ayat 1 sampai dengan 5 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersahutan. Adalah Raja berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Adalah Raja berpakaian kemegahan,
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-23. Demikian bunyinya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian bacaan yang kedua. Dan inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil hari ini dibaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas 24 ayatnya 44 sampai yang ke-53. Demikian kesaksian Injil bagi kita hari ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Maka sujud menyembah Dia, mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia Bapak Ibu, kita semua yang hari ini menyiapkan hati untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kita tanam, kita renungi, kita simpan, kita ingat dalam hati dan hidup kita. Terlebih kita semua yang dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan setiap sabdanya di kesempatan hari-hari kita pemberian Tuhan. Amin, amin, amin. Amin.
Silakan untuk kembali duduk. Selamat sore Bapak Ibu. Salam. Semua sukacita hari ini. Baik. Bapak Ibu dan saudara terkasih, panjenengan yang bersukacita hari ini, apakah pertanyaannya, panjenengan masih ingat ada tugas panggilan Tuhan di setiap kita tanpa kecuali sebagai pengikut Tuhan. Orang sering mengatakan, orang sering menyebutnya sebagai tugas panggilan gereja, begitu. Atau ada juga yang menyebut trilogi gereja. Masih ingat? Napa mawon? Arturia, diakonia, koinonia, nggih. Nggih Bapak Ibu, ini sejak sidang Majelis Agung tanggal 14-16 November tahun kemarin 2025. Ada beberapa istilah yang diganti Bapak Ibu dalam lingkup kita berjemaat, kita bergereja. Istilah yang pertama diganti itu istilah ibadah. Sekarang kita tidak pakai ibadah, kita pakai kebaktian, begitu. Ya. Ada sedikit perbedaan, tapi saya tidak akan menerangkan hari ini, terlalu panjang. Kemudian ada istilah berkaitan dengan 3 tugas panggilan gereja kita yang disebut-sebut tadi. Dulu kita menyebutnya persekutuan, kesaksian, pelayanan. Dan sejak sidang yang saya sebut tadi 2025 November kemarin, istilah ini dikembalikan Bapak Ibu ke bahasa aslinya, begitu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Karena rupanya dengan kita mengubah dengan bahasa Indonesia menjadi persekutuan, kesaksian, pelayanan, begitu, ada sedikit pemahaman yang agak tidak pas. Sehingga dikembalikan saja ke istilah aslinya. Koinonia, marturia, diakonia. Bapak Ibu, dari 3 tugas ini, satu yang namanya koinonia, kalau kita menyebut dulu persekutuan, itu yang sering kali, paling sering kita rembugi, paling sering kita lakukan tugas ini. Bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita kemudian di dalam perkumpulan itu bersama-sama kita mendengar, mendapatkan motivasi, semangat, wawasan karena firman Tuhan. Itu yang namanya koinonia, Bapak Ibu. Inilah yang kemudian mirip-mirip dengan pengertian di kebaktian itu. Mungkin meskipun sudah sekian kali, sudah berulang kali kita lakukan. Mungkin soal kuantitasnya tidak perlu kita tambah. Sudah begitu banyak Bapak Ibu persekutuan-persekutuan yang terjadi, kebaktian-kebaktian yang terjadi di lingkup kita berjemaat, kita bergereja. Baik kebaktian dewasa, baik kebaktian anak-anak di tempat ini, di blok, di kelompok, di kategorial, begitu. Soal kuantitas sudah tidak perlu ditambah. Tapi barangkali soal kualitas, ini yang barangkali masih perlu kita renungi kembali, kita tingkatkan kembali. Berkaitan dengan apa sih kualitas tentang persekutuan ini, tentang koinonia ini? Bisa jadi Bapak Ibu tentang jumlah kehadiran. Ini juga menjadi mutu loh Bapak Ibu. Bagaimana sebuah persekutuan ini menjadi lebih bermutu ketika jumlah kehadiran ini juga semakin meningkat. Kan ngoten ya. Mungkin itu satu. Berkaitan dengan koinonia lagi, bukan soal kuantitas, masih soal kualitas yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun sekali lagi saya matur, sekian kali, sekian banyak berulang-ulang kita lakukan yang namanya kebaktian atau koinonia ini. Mungkin selain jumlah kehadiran, kesiapan kita semua Bapak Ibu untuk menjadi pelayan di tiap-tiap kebaktian, persekutuan, koinonia yang ada itu. Seringkali kan kita masih oper-operan Bapak Ibu, kayak bola pingpong. Kayak ayo aja aku, sesok aku sesok, nek saiki aja, begitu. Terus menerus itu. Ini juga menunjukkan bagaimana kualitas koinonia kita. Ini tugas panggilan kita loh Bapak Ibu. Satu hal yang menjadi catatan kita.
dua panggilan yang lain. Hari ini Bapak Ibu, sekalipun tidak selalu kita rembugi, tapi minimal lah 1 tahun sekali begitu kita membahas, kita ngerembugi, merenungi soal marturia dan diakonia. Yang kemudian karena pergantian istilah ini, kespel, kesaksian pelayanan itu diganti dengan mardiko begitu. Jadi tadi Pak Budi sudah dawuh berbeda dengan merdeka, beda. Ini mardiko, singkatan kependekan dari marturia dan diakonia. Bapak Ibu, di marturia, di diakonia ini apa sih yang menjadi tugas kita, apa sih yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua? Hari ini kita bersama-sama akan merenunginya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pesan dari Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Pesan ini disampaikan kepada para murid, Bapak Ibu, terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 tadi. Ayatnya 47 dan 48, Bapak Ibu. Ini pesan Tuhan kepada para pendereke Gusti Yesus. Gusti Yesus sendiri yang langsung berpesan tanpa perantara kepada para murid pada waktu itu. Dan hari ini pesan itu sampai kepada kita, Bapak Ibu. Dalam namanya, dalam nama Allah, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan. Harus itu sesuatu yang tidak bisa dinyang, Bapak Ibu. Harus ya harus begitu. Nggak bisa harus dilongi titik, nggak bisa. Itu harus. Harus diberitakan kepada segala bangsa. 48. Sinten yang diutus itu? Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu, itu artinya bahwa kesaksian, marturia, diakonia, pelayanan cinta kasih, dengan kita memunculkan, mewujudkan kasih Allah kepada dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah, rupanya itu menjadi tugas panggilan dari setiap kita, Bapak Ibu. Sama bobotnya dengan ketika Tuhan mengatakan ini kepada para murid ber-12 pada waktu itu. Hari ini pun kita menerima tugas panggilan itu. Tuhan juga mengatakan kepada kita, kamulah saksi-saksi semuanya ini. Artinya Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah mengatakan demikian, tidak ada satupun dari kita yang bisa endo, begitu. Tidak bisa menghindar dari tugas panggilan ini sebagai murid-murid Tuhan, begitu. Ada mandat, Bapak Ibu, dari Tuhan yang harus kita jalani. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu dari bacaan yang pertama. Kita kembali mengingat bagaimana Tuhan sejak naik ke surga. Sama seperti peringatan kita hari ini, Tuhan naik ke surga. Kita mengingat satu pesan Tuhan itu kepada kita semua. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dengan sungguh-sungguh menerima apa yang menjadi mandat Tuhan di hidup kita, untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, pembawa kabar sukacita bagi dunia di mana kita ada. Bapak Ibu, seringkali yang menjadi hal yang membuat kemudian kita peteng dedet, gelap gulita untuk melakukan tugas panggilan Tuhan ini adalah yang namanya hambatan, adalah yang namanya rintangan, adalah yang namanya tantangan, apapun itu. Seringkali karena hal-hal yang demikian-demikian ini, Bapak Ibu, kita kemudian mbuh Gusti kula tak leren mawon begitu. Jane kula wingi nggih semangat Gusti, jane wingi kula nggih niat, tapi nek pun ngadepi ngeten niki Gusti, saya kayak gak kuat Gusti gitu. Dan itulah yang terjadi pada hidup kita semua, Bapak Ibu. Sehingga tugas marturia, diakonia ini seringkali terlepas dari kehidupan gereja. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika hal-hal yang semacam itu terjadi dan kita alami,
Maka bacaan kita yang pertama Bapak Ibu dari Kisah Para Rasul ini yang mengingatkan kita semua bahwa kita tidak bekerja sendirian. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul ini sesungguhnya bercerita, Bapak Ibu, memberi kisah kepada kita bagaimana pada waktu itu kabar tentang sukacita, kabar tentang pengampunan dosa karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kuasa maut itu disebarkan kemana-mana tempat. Mereka menghadapi halangan, mereka menghadapi tantangan, rintangan, iya pasti. Tapi apapun yang menjadi rintangannya, apapun yang menjadi halangannya, Injil Tuhan tetap tersebar. Itu nyatanya, begitu. Itu kenyataan yang harus kita terima. Artinya tantangan, rintangan itu ada enggih, begitu. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi rupanya Bapak Ibu, untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi rintangan, gangguan apapun itu, ternyata Roh Tuhan itu juga berkarya. Maka waktu itu Bapak Ibu, sesungguhnya Gusti Yesus juga pesan, nanti ketika saya naik ke surga, sampean tinggalo neng kene sik dilu ae, sampai aku memberi kuasa kepadamu, sampai aku memperlengkapi kamu dengan Roh Kudus itu. Bapak Ibu, rupanya Gusti Yesus ketika memberikan perintah, Gusti Yesus ketika memberikan mandat kepada kita untuk kita lakukan, Dia tidak pernah meninggalkan siapapun yang menerima mandat itu. Tetap terus menerus memberi kekuatan, terus menerus memberikan semangat, sehingga tantangan, halangan, rintangan apapun itu namanya, tetap bisa mereka hadapi. Dan mandat itu tetap harus terjadi. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, susun di bacaan kita yang ketiga dari Efesus inilah Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa Rasul Paulus itu juga mengingatkan jemaat pada waktu itu Bapak Ibu, bagaimana kuasa Roh Kudus itu akan berkarya pada orang-orang kudus, pada orang-orang milik Tuhan yang terus melakukan apa yang menjadi mandat Tuhan dalam kehidupan mereka. Monggo Bapak Ibu, kita melihat kembali ke Efesus pasal yang ke-1. Saya membaca ayat yang ke-17 Bapak Ibu di sana. Mulai 16 saya membaca ulang Bapak Ibu. Aku pun Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku, itu kata Rasul Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Begitu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya Rasul Paulus juga punya satu prinsip yang sama Bapak Ibu, bahwa jemaat kapanpun, di masa apapun, dimanapun tempatnya, ketika mereka sama-sama dengan murid-murid yang terdahulu menerima mandat yang sama untuk dilakukan, maka Roh Kudus tidak akan pernah berubah karyanya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Roh Kudus akan terus berkarya untuk semua jemaat. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui panggilan marturia diakonia inilah, di tahun 2026 ini kita diperhadapkan Bapak Ibu kepada satu hal yang harus menjadi bagian kesaksian kita, pelayanan kita bagi dunia, yaitu keadaan alam yang sudah kadung rusak. Ini tantangan untuk kita semua Bapak Ibu, ini panggilan yang harus kita hadapi. Maka Bapak Ibu, kita akan berupaya begitu. Sekecil apapun tindakan kita akan mencoba untuk menuju kepada pemulihan alam ciptaan Tuhan ini. Sehingga tema kita Bapak Ibu, rumah kita, rumah Tuhan. Menjadi rumah bersama yang nyaman, rumah bersama untuk setiap makhluk, setiap ciptaan yang berdamai sejahtera, itu boleh terwujud.
Apa sih yang menjadi tindakan kita kecil itu? Bapak Ibu, hari-hari ini teman-teman dari Komisi Marturia dan Komisi Diakonia sedang merancang Bapak Ibu sebuah keranjang begitu. Keranjang itu nanti akan dibuat dari besi Bapak Ibu. Ya. Hari ini belum ada memang, hari ini belum ada, kita baru pesan keranjang itu. Enggak tahu 2 atau berapa yang akan ditempatkan di halaman gereja, ada 2 Bapak Ibu, mungkin di kanan kiri gereja akan kita tempatkan keranjang itu. Untuk apa toh keranjang itu? Monggo Bapak Ibu, kita belajar untuk membuang sampah plastik di keranjang itu. Botol-botol bekas minuman, bekas aqua, tidak lagi tercecer kemana-mana. Kita akan coba kumpulkan itu supaya tidak mencemari bumi ini. Sepele nggih ketok nggih. Sepele. Tapi itu bagian dari tindakan kita Bapak Ibu, untuk bagaimana kita juga ambil bagian, andil dalam memulihkan alam yang menjadi rumah kita, rumah Tuhan, rumah yang nyaman untuk seluruh ciptaan. Kita berharap Bapak Ibu, dengan tindakan ini alam tidak akan semakin tercemari begitu, tapi akan boleh terjaga. Siapa yang harus mendukung? Kita semua. Untuk menuju ke sana. Biarlah Bapak Ibu, tindakan-tindakan kita yang kecil barangkali nanti setelah ada di sini dilanjutkan di sinagoge-sinagoge yang ada, nyumanggaaken. Ya. Tapi inilah tindakan gereja di tahun ini untuk menuju kepada pemulihan alam kita. Dan kita perlu yakin Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, kita ada dalam saat teduh kita sejenak. Terima kasih ya Tuhan, kalau sore ini Tuhan kembali mengiangkan dalam telinga kami panggilan kudus-Mu untuk kami anak-anak Tuhan ikut serta ambil bagian di dalam kegiatan Marturia, Diakonia, Mardiko ini. Terlebih Bapak, panggilan-Mu di hidup kami menunjukkan kepada kami sebuah kenyataan bahwa alam di mana kami ada sudah begitu rusak keadaannya. Maka biarlah Bapak, kami menanamkan niat dalam hati kami semua. Dengan tindakan-tindakan kami, sekecil sesepele apapun tindakan itu, kami ingin ambil bagian untuk menuju kepada pemulihan alam. Setidaknya Bapak, alam ini tidak semakin rusak di hari-hari depan. Maka berkati kami semua Bapak, mampukan kami semua, dan biarlah apa yang boleh kami lakukan ini juga meneladani kepada orang-orang lain di sekeliling kami. Biarlah alam ciptaan-Mu tetap menjadi rumah tinggal bersama seluruh makhluk dalam kenyamanan, dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan atas sabda-Mu hari ini. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyi Bapak Ibu, Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Umat dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan pembukaan bulan Martiko ini akan ditandai dengan kentongan. Kentongan. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bersamaan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tahun ini 2026, kita bersama-sama akan memulai bulan Marturia Diakonia dengan gerakan peduli lingkungan menuju terwujudnya rumah kita, rumah Tuhan. Ya, plus semua. Ya, umat silakan untuk duduk kembali. Baiklah umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita mengambil saat teduh. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang boleh kami terima pada petang hari ini. Firman-Mu boleh menguatkan iman kepercayaan kami. Dan firman yang boleh kami terima memampukan kami untuk senantiasa mewujud nyatakan keutuhan ciptaan, karena rumah kita adalah rumah Tuhan. Rumah yang senantiasa harus selalu bersih, selalu rapi dan indah. Mampukan kami untuk senantiasa menjagai dan melestarikan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Keamanan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami. Demikian juga masalah perekonomian dan kesejahteraan yang ada di dalam negara dan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat hingga pemimpin bangsa dan negara kami ini boleh senantiasa berhikmat karena hikmat dari Tuhan senantiasa. Demikian juga kami menyerahkan seluruh pergumulan yang dialami oleh gereja Kristen Jawi Wetan yang ada di Jawa Timur ini.
Seluruh pergumulan Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh pergumulan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Kami juga berdoa bagi khususnya pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKJW Jemaat Mojowarno. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan senantiasa memberikan kesetiaan, bahkan semangat di dalam kami melayani Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Kami mulai dari pendeta jemaat, guru Injil, penatua, diaken, pengurus komisi, pengurus yayasan yang ada, para pamong anak dan remaja, demikian juga pengurus kelompok blok dan pepantan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kami hingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi seluruh kegiatan dan program-program pelayanan di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, demikian juga majelis agung. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa mencukupkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang kami bangun ini, hingga nama Tuhan juga dipermuliakan di dalam pelayanan kami di majelis daerah, majelis agung, dan juga majelis jemaat. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami, masing-masing keluarga seluruh jemaat yang ada di GKJW Mojowarno, melalui pekerjaan, melalui usaha, Tuhan berkati, karena itu yang menjadi penopang bagi kehidupan warga jemaat. Demikian juga bagi pendidikan anak-anak kami dari batita, dari anak-anak kami TK dan juga SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pendidikan anak-anak kami, berikan hikmat dan kepandaian bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh kegiatan yang dibangun di jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, khususnya bagi warga jemaat yang ada di GKJW Mojowarno yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan warga jemaat ini. Tuhan memberkati kekuatan, Tuhan memberkati kesehatan. Demikian juga bagi warga jemaat yang sudah menerima kesembuhan di dalam pemulihannya Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Terlebih bagi seluruh warga jemaat yang sudah lanjut usia, bahkan tidak mampu untuk melakukan peribadatan seperti kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tidak membiarkan mereka semua, hingga warga jemaat yang sudah lanjut usia, badannya boleh ringkih, namun iman kepercayaannya Tuhan senantiasa memperbarui hari lepas hari. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang
dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan nanti akan ada 3 kantong, dan dasar untuk kita mengumpulkan persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita pujikan dari lagu pop rohani, Ku Ada Sebab Anugerahmu. Kita pujikan sampai selesai kita memberikan persembahan. Karena kasih-Mu
Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Puji syukur Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Pada sore hari ini kami bisa berkumpul untuk kebaktian pada sore hari ini. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan sucikan sehingga persembahan ini bisa menjadi untuk berkat bagi banyak orang dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati pekerjaan kami, apapun usaha kami, Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sertai dan lindungi, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Yesus, semuanya aku serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita undur dari kebaktian yang kita bangun pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini mampu membuat kita memiliki sebuah komitmen untuk menjaga, merawat rumah Tuhan sebagai rumah bersama bagi seluruh ciptaan. Mari kita akhiri dengan menyanyikan KJ 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya. Kita undur dari rumah ibadah ini dengan berkat Tuhan. Damai dan sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus membersamai kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji-puji
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus hari ini juga pembukaan bulan Martiko atau Marturia dan Diakonia, kesaksian dan pelayanan, yang nantinya setelah ibadah ini Bapak Ibu bisa berkumpul di depan gereja. Kita akan menyaksikan bersama pelepasan merpati sebagai bentuk kegiatan peduli lingkungan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari kesaksian dan pelayanan. Yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menandai dimulainya bulan Marturia Diakonia di lingkup Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Mojowarno tahun 2026, kita bersama-sama akan melepas merpati sebagai tanda dan sebagai wujud kesungguhan kita untuk terus ngemban dawuh kepada Tuhan, sehingga kabar sukacita akan tersiar, tersebar sampai kemana-mana tempat, ke ujung setiap bumi kita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan Roh Kudus, kita mengawali bulan Marturia Diakonia tahun ini. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sugeng dalu, sugeng kundur, sugeng pepisahan, Gusti berkahi kita sedaya. Amin.